Ini pahala pertama bagi orang yang berwudu kemudian wudunya bagus. Allah janjikan masuk surga dan Allah bukakan 8 pintu surga. Janji yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda'al mu'min awil muslim." Apabila seorang mukmin atau seorang muslim dia berwudu, faghasala wajhahu, dan dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Maka ketika seorang itu berwudu kemudian membasuh wajahnya, bayangkan, ini yang mengatakan Rasulullah, akan keluar semua dosa yang pernah dilihat oleh matanya. Sampai kapan? Sampai titik terakhir air wudhu yang menetes dari wajah kita. Semua dosa yang pernah kita lihat pakai mata dihapuskan oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan, fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma'. Ketika dia mencuci tangannya, membasuh tangannya, maka keluar semua dosa-dosa yang dia lakukan dengan tangannya sampai titik terakhir air itu netes. Antara zuhur sama asar ada dosa, mata ada dosa, tangan ada dosa, kaki ada dosa. Dengan wudu dihilangkan oleh Allah. Lihat gampang atau gampang wudu sebenarnya? Gampang. Semua kita bisa insya Allah. Tapi kadang yang menjadikan kita tidak bisa sempurna wudunya adalah kesusu tadi. Gampang ke. Kita lihat sama-sama sudah, wudunya kita Masya Allah, karena kesusu tadi akhirnya kepala ya gerujuk, atau kaki ya hanya sekedar disiram, kemudian tangan juga hanya sekedar dipancurkan air aja. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ghasala yadaihi, membasuh, kalau bahasa Jawa pekalone gebek, digebek tangannya. Bukan, kalau ini kan bukan gebek, ini apa ini? Dinyirami, disiram. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibasuh dan untuk dicuci tangannya. Dan seringnya bagian belakang satu, dan yang kaki bagian tungkak apa tumit ya, tungkak tumit sama insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ketika mengabarkan tentang pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang yang berwudu, tapi ternyata bagi orang yang lalai dalam wudunya, Allah pun siapkan dosa yang besar. Allah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Wail itu ada dua artian. Artinya celaka. Yang kedua wadin finnar, lembah yang ada di neraka. Celaka atau dia akan masuk ke dalam neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak sempurna wudunya dan ada lil aqab. Aqab itu ada anggota tubuh yang tidak terkena wudu, besarnya kurang lebih selogam atau sebesar kuku. Perhatikan masalah wudu kita. Wudhunya yang benar, tata caranya juga yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amit ngapunten, maaf. Di antara kita yang wudhu, apalagi mungkin di tempat terbuka, kadang terlalu bablas buka sarung, kayak pegulat sumo, tekuk-tekuk kemudian tarik ke belakang, sampai kelihatan apanya itu, maaf, pahanya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya aurat laki-laki dari mana sampai mana, Pak? Pusar sampai lutut. Walaupun yang melihat laki-laki kan sebelah saya laki-laki, Ustaz, tetap aurat tidak bisa dibuka sesama laki-laki. Tutup sampai
dengkul lah minimal. Ini kadang kalau kita sarungan kan semangat sekali, nekuknya sampai ke atas, kemudian selempit di belakang ini, subhanallah. Sumo kan makanya kayak sumo. Kemudian wudhunya tadi, padahal Rasul mengatakan ghasala rijlaihi, membasuh gebek kakinya. Kadang kita tidak dibasuh, tidak dicuci, tapi dipanturkan saja, dan terlalu semangat sampai paha kena semua. Karena bukanya tadi sampai paha. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan sampai mata kaki saja. Yang penting sampai mata kaki tapi benar, itu jelas lebih baik ketimbang hanya dipanturkan saja tapi manturkannya sampai paha. Ini tentang masalah wudhu, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan wudhu kita, nggak usah kesusu. Rasul mengatakan alaikum bisakinah, kalau kalian mau datang ke masjid tenang, ora usah kesusu, ora usah gembrungsung melayu ngebut pecicilan, nggak usah. Rasul mengatakan alaika bisakinah, tenang. Kenapa? Beliau mengatakan kalau kalian ketinggalan sholat tinggal ditambahi, ora usah ruwet. Ketimbang kesusu ngebut keserimpet lagi ya wis naudzubillah, sarungan yang kenceng kesusu sampai masjid melorot blosdrom kan bahaya, Pak. Ini Rasul SAW mengajarkan tenang, nggak usah kesusu. Ketika sudah sampai di masjid ternyata belum wudhu, maka wudhulah juga dengan tenang, nggak usah kesusu. Karena miftahus sholati tuhuru, kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. La tuqbalu sholatu ahadikum, tidak diterima salah sholat di antara kalian kalau dia belum bersuci. Nah, kalau bersucinya amburadul semrawut, maka sholatnya ya gimana nanti? Perbaiki, diperhatikan dengan baik wudhunya. Kemudian kalau ketinggalan sholat, ya sudah ditambahi. Tapi lebih bagusnya pergi ke masjid juga jangan mepet. Jejeran karo masjid, engko tekone pas komat baik, tanggung sinetrone si apik gitu. Engko komate krungu, tenang saja. Imame juga saya kenal, bacanya mesti Al-Baqarah suwi ora apa-apa. Jangan seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang terbiasa mengakhirkan sholat, lihat ini, siapa yang mengakhirkan sholat, maka Allah akan mengakhirkan semua urusannya. Ekonominya lambat, jodohnya lambat, apa-apanya lambat, semua lambat. Kenapa? Karena terbiasa mengakhirkan sholat. Sholat adalah barometer kesuksesan seorang hamba. Sholat adalah pintu rezeki seorang hamba. Kembali lagi tentang masalah wudhu, perhatikan wudhu kita bareng-bareng. Jangan sampai kita masuk neraka karena salah wudhu atau karena wudhunya terlalu terburu-buru.